banyak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi begitu singkat saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu sehingga Yusuf dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang bapak bagi juru selamat saudara dan saya. Saya melihat sesuatu karakter yang sangat indah daripada kehidupan daripada Yusuf. Mari para bapak, biarlah siang hari ini di dalam hari Bapa, kita boleh belajar daripada kehidupan daripada Yusuf. Biarlah memberikan suatu inspirasi bagi kehidupan kita semua. Memberikan sesuatu gambaran, memberikan bagaimana kita menjadi bapak yang baik. Tuhan merindukan saudara dan saya, para suami, menjadi yang bapak yang baik bagi anak-anak kita. Yang mana kita benar-benar mengasihi akan istri kita. Pertama, Yusuf mengasihi akan Maria. Kasih yang dicurahkan begitu luar biasa untuk Maria. Yang selanjutnya, Yusuf mengasihi akan Yesus. Yusuf mengasihi akan Yesus. Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa Yusuf mengadopsi. Tentunya kalau kita mau mengadopsi orang yang disukai oleh banyak orang. Ada amin. Lebih isi bagi kita. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf, kalau saya boleh katakan dengan perkataan saya, Yusuf justru mengadopsi yang dunia tidak sukai. Yang dunia kepingin untuk menyalibkan. Pada saat itu semua tidak menyukai akan kedatangan. Mereka ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi disitulah kita bisa melihat bahwa dia mengadopsi akan seorang yang seluruh dunia tidak suka. Yusuf mengasihi akan Tuhan Yesus. Yusuf tidak membedakan atau mengabaikan meskipun Yesus bukanlah anak daripada benihnya sendiri. Kalau saudara tahu bahwa di dalam kehidupan keluarga daripada Yusuf, Yusuf bukanlah anak satu-satunya. Yesus bukanlah anak satu-satunya. Yesus mempunyai brother, bahkan maybe sister. Beberapa ahli Alkitab katakan, but I'm not sure. Ya, saya nggak mau kutip secara pasti karena saya belum mengerti secara jelas. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Yesus mempunyai brother. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yusuf, dia tidak membedakan sedikit pun. Dia tidak membedakan antara Yesus dan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf begitu mengasihi akan Yesus. Dia begitu memprotek akan Yesus pada saat Yesus masih kecil. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan bahwa pada saat Herodes berusaha untuk membunuh akan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melindungi anaknya, melindungi akan Yesus. Dia melarikan, dia membawa baby Jesus dari Bethlehem kemana? Dibawa ke Mesir, saudara. Untuk keselamatan daripada anaknya. Kita bisa melihat suatu quality bahwa daripada Allah, daripada seorang ayah di mana dia begitu memberikan suatu protection, memberikan suatu perlindungan bagi anaknya. Yusuf mengasihi akan Yesus. Sesuatu yang indah kalau di dalam kehidupan kita para bapak, kita juga boleh melindungi akan anak-anak kita. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-5, kita melihat akan cerita daripada Yairus. Cerita daripada Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa dia mencari Tuhan Yesus Kristus.
Karena apa? Karena anaknya sakit dan hampir mati. Yairus tidak malu. Dia sebagai kepala rumah ibadat, sebagai orang percaya, dia pergi meninggalkan anaknya yang sakit, dia pergi mencari Tuhan Yesus. Merendahkan diri dan dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Meminta untuk kesembuhan daripada siapa? Meminta kesembuhan daripada anaknya. Saya ingin memberikan suatu gambaran. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita juga sama seperti Yairus. Yairus memberikan kehidupan bagi anaknya. Berusaha untuk memberikan kehidupan bagi anaknya. Di dalam kehidupan kita, para anak perhatikan akan hal ini. Seringkali kita nggak realize pada saat orang tua kita marah. Padahal mereka memberikan kehidupan bagi saudara. Pada saat melihat, orang tua melihat mungkin anaknya pakai pakaian mini. Pada saat mungkin anaknya memakai pakaian yang tidak benar, yang tidak senonoh. Maka dari itu seorang ayah akan marah kepada anaknya. Untuk memakai pakaian yang baik. Untuk memakai pakaian yang sopan. Orang tua memberikan protection. Supaya apa? Supaya orang melihat. Jangan sampai memperkosa akan anaknya. Ada amin. Saya buat a little bit ekstrim dalam hal ini. Tetapi hal ini adalah sesuatu kesungguhan. Orang tua memberikan kehidupan bagi anaknya. Memproteksi akan anaknya. Don't play so much game. Waktu dipakai terus menerus pakai untuk main game. Karena apa? Karena mungkin game bisa membawa kepada suatu kebinasaan. Kebinasaan di dalam hal apa? Kebinasaan di dalam masa depan maybe. Mungkin kebinasaan di dalam kehidupan yang mana akan terus menerus menjadi suatu kemalasan karena main game all the time. Tangan menjadi lamban, tangan menjadi malas. Karena apa? Karena mungkin enjoy video game all the time. Saya sering mengingatkan akan hal ini. Tetapi, biarlah ini menjadi sesuatu gambaran. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Memberikan suatu protection daripada kematian yang Yusuf memberikan suatu protection bagi Yesus. Daripada kematian yang akan dilakukan oleh Raja Herodes yang ingin membunuh setiap anak sulung, membunuh anak laki-laki. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, memberikan sesuatu perlindungan. Setiap orang tua, setiap daripada ayah juga melakukan akan hal yang sama, memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Karena disitulah kita bisa melihat sesuatu kasih yang ada di dalam sifat daripada seorang ayah. Yusuf mengasihi akan anaknya. Untuk menjadi seorang ayah yang baik, persiapkan anak-anak kita untuk kehidupan. Kehidupan masa depan dan persiapkan kehidupan untuk eternity. Ada amin. Kehidupan untuk masa depan di dunia ini dan juga kehidupan masa depan untuk eternity. Ada amin. Persiapkan anak-anak kita. Perlu untuk kita mempersiapkan mereka, seringkali kita lengah. Kita tidak